Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, baik Jemaat Naripan, dan juga seluruh anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7 dimanapun kita berada. Saya mau bersaksi, puji Tuhan, di area Toba di sini, di daerah pegunungan, sudah berdiri satu jemaat, mereka orang-orang gereja karismatik, namun saat ini mereka beribadah pada hari Sabat. Mereka berusaha menguduskan diri, tidak memakan binatang haram, dan yang luar biasa, Ibu Situmorang sebagai pimpinan di jemaat ini sudah full time memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, mengadakan seminar-seminar wahyu keliling Indonesia, keliling Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan banyak lagi. Dan puji Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan mereka menguduskan Sabat, meninggalkan binatang haram, dan berusaha sepenuhnya melakukan semua hukum Tuhan. Nah, sehubungan dengan terjadinya kehebohan di dunia saat ini, di mana begitu banyak orang Kristen yang meyakini kalau tanggal 23 atau 24 September 2025, yaitu 3 hari ke depan, Yesus akan datang untuk menjemput umatnya, atau pengangkatan, atau rapture. Kenapa terjadi seperti ini? Karena banyak orang Kristen, baik anak-anak kecil, anak muda, juga orang tua, mendapatkan mimpi atau penglihatan. Di Indonesia juga begitu banyak orang yang meyakini kalau Yesus akan datang pada tanggal 23 atau 24 September 2025. Bahkan seorang pendeta dari GBI begitu yakinnya dia berkhotbah bahwa Yesus akan datang di tanggal 24 September yang bertepatan dengan hari raya trompet, ya, hari raya Sangkakala. Nah, karena itu Ibu Situmorang dari jemaat karismatik di Toba ini bertanya kepada Tuhan, ada apa rupanya tanggal 23 atau 24 September ini? Dan Tuhan menjawabnya dengan menunjukkan kejadian di tahun 1844, di mana pekabaran William Miller bahwa Yesus akan datang di tanggal 22 Oktober 1844. Dan apa yang terjadi? Yesus tidak datang, dan terjadilah kekecewaan besar saat itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah pekabaran William Miller itu salah? Apakah pekabaran William Miller itu dari setan? Ternyata tidak. William Miller itu tidak salah, hanya salah memprediksi apa yang terjadi. Dan dari kekecewaan besar itu, muncul seorang yang bernama Ellen G. White yang berdoa sungguh-sungguh, bertanya kepada Tuhan apa yang sebenarnya terjadi. Dan dikatakan Tuhan membukakan kepadanya kebenaran. Jadi nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Ellen G. White itu benar dari Tuhan. Namun kesalahan di gereja Advent ini terlalu menonjolkan nama Nyonya White-nya daripada Alkitab, sehingga itu menjadi batu sandungan. Nah, saya pribadi pernah mengikuti seminar di gereja Advent Cicahem, di mana diadakan seminar Sabat sore, dan yang berbicara itu pendeta bergelar doktor. Nah, ketika seorang tamu yang beragama Katolik bertanya, lalu jawabannya itu menurut Ellen G. White begini. Itu saya rasa sangat-sangat tidak tepat, ya, walaupun jawabannya tidak salah. Namun bagi orang luar itu jelas-jelas salah. Kenapa kok jawabannya tidak dari Alkitab? Nah, untuk itu baiklah kita perbaiki hal ini supaya apa yang kita sampaikan kepada orang lain tidak menjadi batu sandungan dan mereka tidak menghakimi kita. Satu hal lagi yang menjadi himbauan bagi kita orang-orang Advent di dunia ini, yaitu meneladani apa yang Nyonya White lakukan, yaitu mengadakan present worship yang sungguh-sungguh. Dan jika kita melakukannya,
tentunya Roh Kudus akan dicurahkan dan kita akan menerima kuasa untuk menjadi saksi-saksi yang hidup di dunia ini. Mari kita melihat salah satu video dari seseorang yang mengalami penglihatan. The rapture is upon us. Whether you are ready or not. Yeah. Today, what people will hear is God revealing His plan to His people, to the people of the world. Yeah. God took me to see the future, and then He brought me back. And then in heaven, in a throne room, I see Jesus sitting on His throne, and I could hear Him very loud and clear. I am coming soon. And to the people who are listening, please pay attention to what I'm going to say. He says to me, on the 23rd and the 24th, 2025, I will come to take my church. Dan begitu banyak video kesaksian tentang rapture bermunculan saat ini. I heard something like my mommy was calling you. Yeah, and then she tried to look for me, and then she saw me up in the sky going. Jesus bringing me down there. Why are you crying? Are you sad or are you happy? So I feel bad of Jesus. Why? Because I was being bad to my sister and being bad and mean. You're not. You're a good girl. You know that. When did you see him? When did you dream about it? I saw something in the sky and then he come down. Oh, really, baby? When is that? When you prayed? It was in my dream. When did you dream? When I was sleeping. What did he tell you? We'll always be together and play again. Did he forgive you? Yeah. Don't cry though. You'll be fine. You'll be fine. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan melihat semuanya ini, sebagai umat sisa yang dikaruniai roh nubuat, tentu kita tidak percaya dengan tanggal 23 atau 24 September sebagai hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Namun, jangan sampai menutup mata saudara-saudara. Justru ini saatnya bagi gereja Masehi Advent hari ke-7 untuk bersaksi, untuk menyampaikan kebenaran, karena terlalu banyak orang Kristen di dunia ini yang disesatkan oleh doktrin rapture. Bahkan para pendeta yang bergelar doktor tidak mengerti akan kitab Wahyu. Di dalam khotbahnya mengatakan, orang-orang yang benar-benar beriman akan diangkat, sementara orang yang tertinggal akan disiksa oleh pembinasa keji. Nah, ini ajaran benar-benar konyol, saudara-saudara. Ini ajaran bukan dari Yesus. Karena Yesus dengan jelas mengatakan di dalam Matius 24 ayat 15-28 bahwa sebelum kedatangannya, umat Tuhan akan mengalami aniaya, akan mengalami siksaan dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang ini. Nah, di dalam Matius 24 ayat yang ke-22, mari kita baca. Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudara-saudara, di sini jelas bahwa orang-orang pilihan pun masuk di dalam masa penganiayaan. Apa kriteria orang-orang pilihan? Sudah pasti orang pilihan adalah orang-orang yang kudus. Kita baca Wahyu 14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi bukan hanya sekedar iman ya,
tapi juga menuruti akan perintah-perintah Allah. Apa saja perintah Allah itu? Termasuk hukum-hukum Allah. Perintah Allah itu termasuk di dalamnya adalah 10 hukum Allah, termasuk pengudusan hari Sabat, dan juga menghindari binatang haram. Nah, kita baca Wahyu 12 ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara-saudara, yang diserang oleh pembinasa keji itu, yang diserang oleh iblis itu adalah orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah. Nah, pertanyaannya, apakah saudara yang menantikan Yesus saat ini menuruti hukum-hukum Allah? Atau jangan-jangan saudara menganggap bahwa hukum Tuhan itu sudah tidak berlaku? Saudara menganggap bahwa 10 perintah Allah itu sudah tidak berlaku lagi? Saudara menganggap bahwa binatang haram sudah tidak berlaku lagi? Jika demikian, maka sampai kapanpun saudara tidak akan mengerti akan nubuatan kitab Wahyu. Termasuk pendeta-pendeta saudara yang bergelar doktor, tidak akan mengerti, tidak akan dibukakan saudara. Dan saya pastikan, saudara yang percaya rapture 23-24 September, semuanya akan mengalami kekecewaan besar. Namun pesan saya saudara, ketika saudara kecewa besok, karena Yesus tidak jemput, pesan saya, jangan sampai tinggalkan Tuhan. Jangan sampai tinggalkan Yahusua HaMasyiah, atau yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Saudara, sudah saatnya terjadi pemisahan. Saudara carilah suatu jemaat yang memiliki karunia roh nubuat. Saudara-saudara, sebagai ayat terakhir kita buka Matius 24 ayat yang ke-29. Matius 24 ayat yang ke-29. Kita baca. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, saudara-saudara, ternyata Yesus datang itu setelah lewat masa siksaan. Setelah orang-orang kudus dianiaya, barulah Yesus turun untuk menjemput kita. Itulah firman Tuhan yang kita bisa dengarkan. Sekali lagi, pesan saya untuk Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang meyakini rapture tanggal 23 atau 24 September 2025, yang saya pastikan itu tidak akan terjadi, yang tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara akan mengalami kekecewaan besar, dan itu bukan salah Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi itu salah gembalanya. Karena itu, jangan mau lagi disesatkan. Sudah saatnya Tuhan langsung yang menjadi gembala kita, dengan pembacaan firman, dengan berdoa sungguh-sungguh, dan jangan takut hadapi aniaya. Karena di dalam penganiayaan dan pembacaan kitab sucilah iman itu akan bertumbuh. Kiranya Tuhan Yahusua HaMasyiah atau Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.